Shalom dan salam damai kepada semua belia dan umat. Kita bertemu lagi dalam program online Komisi Belia Keuskupan Keningau. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita telah bersama-sama mengenali beberapa santo dan santa gereja Katolik, seperti Santo Francis Xavier dan Santa Teresa dari Kalkuta. Pada minggu ini, mari kita bersama-sama pula mengenali Santo Antoni dari Padua. Santo Antoni dari Padua lahir pada 15 Agustus 1195 di Lisbon, Portugal. Nama asalnya ialah Fernando Martins de Bulho. Ayahnya bernama Vincent Martins de Bulho dan ibunya bernama Teresa Pais Teveira. Keluarganya yang kaya dan dipandang hormat ingin memberikan pendidikan terbaik kepada Fernando di sebuah sekolah tempatan, namun Fernando menolaknya dan memasuki biara Community Agustinian di Lisbon yang terkenal dengan karya kependidikannya. Dengan latar belakang keluarganya yang kaya raya, ia selalu dikunjungi oleh keluarga dan rakan-rakannya, dan ini membuatnya merasa terganggu. Lalu ia memohon kepada ketua biara agar memindahkannya ke tempat lain. Ketua biara bersetuju dan Fernando melanjutkan pengajiannya di biara Salib Suci Coimbra yang merupakan ibu kota Portugal. Di sana, Fernando mempelajari teologi dan bahasa Latin. Semasa berada di biara Coimbra, Fernando ditabis menjadi imam dan bertugas sebagai penerima tetamu biara. Pada suatu hari, tahun 1219, semasa berumur 24 tahun, Fernando berkenalan dengan 5 orang misionaris Fransiskan yang sedang dalam perjalanan ke Maroko, Afrika. Ia tertarik dengan kesederhanaan hidup para Fransiskan yang baginya meneladani kesederhanaan kitab suci. Tahun berikutnya, yaitu pada Februari 1220, ia menerima kabar menyedihkan di mana kelima-lima misionaris Fransiskan tersebut telah meninggal dunia sebagai martir di Maroko. Fernando merenungkan keberanian dan kemartiran kelima-lima misionaris Fransiskan tersebut yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera, disiksa, dan dipenggal kepala. Terinspirasi oleh teladan para martir tersebut, Fernando ingin mengikuti bisikan Tuhan untuk meninggalkan segalanya dan mengikutinya. Ia juga berharap agar dapat melakukan misi hingga ke Maroko. Setelah mendapat izin dari pihak atasannya, Fernando diperkenankan untuk meninggalkan biara Agustin dan memasuki Ordo Fransiskan. Pada tahun 1220, ia diterima oleh Ordo Fransiskan dan mulai mempelajari ajaran dari pemimpin Ordo, yaitu Santo Francis dari Assisi. Disinilah ia menukar namanya menjadi Antoni sebagai tanda dedikasinya kepada Santo Antoni Agung. Tidak lama kemudian, Antoni ditugaskan ke Maroko bersama beberapa Fransiskan lain. Ia berharap agar dapat menjadi martir di sana. Namun, apabila tiba di Maroko, Antoni jatuh sakit dan terpaksa pulang ke Portugal untuk memulihkan kesehatannya. Dalam perjalanan balik ke Portugal, kapal yang dinaikinya dilanda ribut badai di lautan Sisilia sehingga terpaksa mendarat di Messina, Italia. Ia mengambil keputusan untuk menetap di Italia dan ingin mengunjungi Assisi. Antoni coba untuk mendaftar dalam biara di Italia, namun menghadapi kesukaran kerana masalah kesehatannya. Namun akhirnya ia diterima, tetapi di luar kehendaknya. Ia ditempatkan di sebuah klinik kecil di Romagna, Italia,
dan bekerja di bahagian dapur. Pada suatu hari, sewaktu perayaan diadakan, dan ketika ramai tetamu hadir, termasuklah para padri Dominikan, telah berlaku salah faham tentang siapa yang harus memberikan homili. Pihak Fransisken menyangka bahwa pihak Dominikan yang akan memberikan homili memandangkan Ordo Dominikan menghususkan diri dalam berkhotbah. Namun di pihak Dominikan, mereka datang tanpa persiapan dan menyangka tuan rumah, yaitu Ordo Fransisken, yang akan memberikan khotbah. Dalam keadaan tersebut, pemimpin biara berfikir bahwa Antoni lah yang lebih baik daripada Fransisken lainnya yang ada di sana untuk memberikan khotbah. Lalu pemimpin biara memanggil Antoni dan memintanya untuk berkata apapun yang disampaikan oleh Roh Kudus kepadanya. Khotbah yang disampaikan oleh Antoni menakjubkan hati semua orang yang hadir. Inilah titik awal kehidupan Santo Antoni sebagai seorang pengkhotbah unggul. Pada tahun 1226, setelah menghadiri General Chapter Fransisken di Arles, Prancis, dan berkhotbah di Provence, Antoni kembali ke Italia dan menjadi utusan General Chapter kepada Bapa Suci Gregory ke-9. Khotbahnya di hadapan Bapa Suci amat mempesona dan ia digelar sebagai permata kitab suci hingga ia ditugaskan untuk menghasilkan koleksi khotbahnya untuk perayaan Hari Raya dalam gereja. Bapa Suci ke-9 menggambarkan Antoni sebagai tabut perjanjian. Antoni berkhotbah selama 9 tahun dengan mempertobatkan ramai orang dan melakukan banyak mukjizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Selama 9 tahun hidupnya sebagai pengkhotbah, pada tahun 1222 hingga tahun 1224, ia berkhotbah melawan ajaran sesat di utara Italia serta ajaran sesat Albigensis di selatan Prancis. Dari tahun 1227 hingga tahun 1230, ia kembali ke Italia dan selama masa Prapaskah pada tahun 1231, ia berkhotbah setiap hari di Padua. Antoni adalah seorang pengkhotbah yang unggul. Kemana saja ia pergi, orang ramai datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya, sehingga terpaksa dilakukan di kawasan terbuka karena tidak ada bangunan yang dapat menampung jumlah orang yang ramai. Melalui khotbahnya, ramai orang bertobat dari perbuatan jahat seperti mencuri dan membunuh. Para pembangkang ajaran gereja juga ramai yang berdamai kembali dengan gereja. Pada 30 Mei 1226, Antoni dilantik sebagai penyelia Fransisken di wilayah Emilia-Romagna di Italia. Tidak lama kemudian, ia jatuh sakit dengan bengkak pada kelenjar-kelenjar di tubuhnya. Pada tahun 1231, ia pergi ke kawasan hutan di Campo San Piero bersama 2 orang brother Fransisken untuk beretreat. Di sana, Antoni tinggal di sebuah pondok sederhana di bawah pohon. Ketika dalam perjalanan pulang ke Padua, Antoni singgah di Biara Pucle di Ersela dan meninggal dunia di situ pada tanggal 13 Jun 1231 dalam usia 36 tahun. Menurut legenda, sewaktu kematiannya, ramai kanak-kanak menangis di jalanan, serta lonceng-lonceng gereja berbunyi dengan bunyi tersendiri. Sesuai permintaannya, Antoni dikebumikan di sebuah chapel yang kini menjadi bagian dari Basilika Santo Antoni dari Padua, Italia. Rumah kelahirannya di Lisbon, Portugal, juga kini menjadi sebuah gereja.
Setahun kemudian pada 30 Mei 1232, Antoni dikanonisasi sebagai orang kudus oleh Bapa Suci Gregory ke-9 dan diberi gelaran Pujangga Gereja. Beliau merupakan orang kudus yang paling cepat dikanonisasi, yaitu hanya 352 hari setelah kematiannya. Pada 16 Januari 1946, Bapa Suci Pius ke-12 memberi gelaran utama kepada Santo Antoni dari Padua sebagai dokter gereja. Pesta Antoni dari Padua dirayakan pada 13 Jun setiap tahun dan beliau merupakan seorang para kudus yang dikasihi oleh umat dalam gereja Katolik. Santo Antoni dari Padua sering digambarkan memeluk kanak-kanak Yesus karena menurut sebuah kisah, pada suatu hari Santo Antoni bermalam di rumah seorang rakannya, yaitu Lord of Chateauneuf. Di sana, Santo Antoni berdoa dengan khusyuk hingga larut malam. Tiba-tiba, ruangan biliknya dipenuhi oleh cahaya yang sangat terang, lebih terang dari cahaya matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antoni dalam rupa seorang anak kecil. Chateauneuf melihat sinar terang keluar dari celah bawah pintu bilik Santo Antoni. Karena merasa heran, ia melihat lubang kunci dan tampaklah seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antoni dengan kedua belah tangannya. Menyadari bahwa Chateauneuf melihat hal itu, Santo Antoni berpesan agar rekannya itu tidak menceritakan apa yang dilihat kepada sesiapapun juga selama ia hidup. Santo Antoni juga selalu digambarkan memeluk kitab suci karena ia mengenal, mencintai, dan mewartakan sabda Allah dengan begitu baik. Sesuatu yang istimewa tentang Santo Antoni dari Padua adalah umat Katolik selalu memohon doa perantaraannya untuk menemukan kembali barang-barang yang hilang. Semasa hidupnya, Santo Antoni mempunyai sebuah buku Mazmur yang sangat berarti baginya. Di dalam buku itu, ia mencoretkan catatan-catatan serta perkataan-perkataan yang digunakan olehnya untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Fransisken. Pada suatu hari, seorang biarawan yang merasa bosan dengan kehidupan religius di biara telah melarikan diri dengan membawa pergi buku Mazmur milik Santo Antoni. Ketika menyadari bukunya telah hilang, Santo Antoni berasa sedih dan ia berdoa dengan bersungguh-sungguh agar buku Mazmurnya dapat ditemukan atau dikembalikan. Tuhan menjawab doa Santo Antoni, di mana biarawan yang telah mencuri bukunya itu berasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada Santo Antoni. Santo Antoni memaafkan segala perbuatannya dan biarawan itu juga diterima kembali dalam biara. Karena itu, ia diangkat sebagai santo pelindung bagi barang-barang yang hilang ataupun dicuri. Santo Antoni dari Padua, doakanlah kami.